Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malina Talarisa, NIM saya 6670220051 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan kondisi nyata pelayanan publik pada salah satu bidang, yaitu bidang ekonomi, mengenai adanya ketimpangan pembangunan yang terjadi di Tangerang. Maksud video ini adalah dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pemerintahan nasional. Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu negara yang menjadi agenda setiap tahunnya. Pembangunan ekonomi itu merupakan proses yang menyebabkan pendapatan nasional real per kapita itu meningkat dalam waktu yang lama. Proses pembangunan itu paling tidak memiliki 3 tujuan inti. Yang pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok. Dan yang kedua, peningkatan standar hidup. Dan yang ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Pembangunan ekonomi itu nggak hanya menjadi agenda pemerintah pusat atau secara nasional, tapi juga jadi agenda setiap daerah dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi yang dilakuin di masing-masing daerah itu nggak bisa lepas dari permasalahan pertumbuhan dan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah atau daerah yang satu dengan yang lain. Disparitas pertumbuhan regional itu bisa menyebabkan kesenjangan antar daerah semakin meningkat. Nah, hal ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat pembangunan yang membawa dampak perbedaan tingkat kesenjangan antar daerah. Di sini juga saya bakalan ngejelasin kesenjangan pembangunan atau infrastruktur di Kota Tangerang Selatan. Oke, jadi di sini saya akan melakukan sebuah perbandingan dari daerah. Yang pertama, BSD. BSD itu merupakan kota baru yang dibuat oleh pengembang swasta, yang mana dulunya BSD itu cuma hutan karet doang. Namanya dulu Bumi Serpong Damai. BSD dari tahun 80-an itu udah digadang-gadangkan sama Ciputra Group sebagai kota mandiri yang jadi penggantinya Jakarta. Pengganti di sini artinya orang-orang Jakarta itu punya pilihan lain untuk hidup di kota metropolitan selain Jakarta. Jadi bisa dibilang kayak kota satelit penopang gitu. Tetapi visi Ciputra ini mandek, terus bisa dibilang lama. Sampai di tahun 2003 atau 2004 pembangunan BSD itu diambil alih sama Sinarmas Land dan di rebranding jadi BSD City. Sinarmas Land ini ngelanjutin pembangunan BSD City jadi kota modern dari mulai Aeon, Cubic, The Breeze, Vanya Park, Nova Park, Foresta, dan lain-lain. Nah, BSD era Sinarmas Line ini semakin pesat gitu, semakin diperluas karena emang land band ini tuh mereka tuh gede banget, bahkan digadang-gadang besarnya land band mereka itu sebesar kota Paris di Prancis. BSD lama dan BSD baru itu bisa dibilang sama. BSD lama itulah yang dibangun sama Ciputra, misalnya kompleks Giri Loka, Nusa Loka. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, semua hasil pembangunan di sini itu dilakukan sama pihak swasta, bukan sama pemerintah. Dan coba dibandingin sama salah satu daerah yang dilakukan pembangunannya oleh pemerintah. Tangerang Selatan tidak terlepas dari 3 pengembang besar, yaitu yang pertama, Sinarmas yang meliputi daerah BSD, yang kedua, Jaya Real Property yang meliputi daerah Bintaro, dan yang ketiga, Alam Sutra. 3 pengembang besar ini yang menjadikan Tangerang Selatan bisa sampai seperti ini selain aspek-aspek lainnya. Pendapatan pajak dan retribusi cukup besar itu dihasilkan dari wilayah yang dikuasai oleh 3 pengembang besar ini. Kita bisa melihat masifnya perkembangan pembangunan di 3 wilayah tersebut, dan ini dapat kita lihat pada salah satunya melalui banyaknya pusat perbelanjaan, berdirinya rumah sakit seperti swasta, dan fasilitas lainnya yang ini dapat menjadi salah satu indikator maju atau berkembangnya suatu wilayah. Sejak dulu yang dipaparkan oleh Pemkot Tangsel soal pembangunan ialah melulu soal BSD, Bintaro, dan Serpong. Padahal di luar wilayah tersebut, pembangunan tuh masih serba tanggung. Sementara pembangunan
Infrastruktur jalan di luar BSD dan Bintaro seperti Kecamatan Ciputat, Pamulang, Pondok Aren, dan Setu itu hampir tidak ada yang tuntas. Bedanya dengan BSD dan Bintaro, ibarat kota metropolis berbanding secara kontras dengan daerah perkampungan. 4 kecamatan berdekatan itu jauh tertinggal. Inilah contoh nyata ketimpangan pada jalanan di dua daerah berbeda. Foto di atas itu merupakan jalan terusan stasiun Tiga Raksa yang kondisinya memprihatinkan dan membahayakan pengendaranya. Yang di bawah itu jalan BSD Grand Boulevard. Kota Tangerang masih bergelut dengan ketimpangan infrastruktur. Pemerintah belum mampu menyamai kinerja pengembang swasta dalam menghadirkan infrastruktur yang mumpuni. Di Tangerang itu banyak banget ketimpangan pembangunan dalam beberapa daerah. Banyak daerah yang bagus, karena pihak swasta yang melaksanakan pembangunannya berbalik dengan pemerintah yang melaksanakan pembangunan di sini, yang bisa dibilang cukup buruk, karena banyak banget kerusakan di mana-mana. Foto itu kan memperlihatkan dua sisi Tangerang yang berbeda ya. BSD yang merupakan kawasan di Tangsel yang dikuasai dan dikelola sama pengembang swasta. Infrastruktur di wilayah itu juga benar-benar sangat bagus. Jalan raya dengan aspal mulus bersanding dengan pohon peneduh di sepanjang jalan. Ada juga trotoar yang lebar. Kondisi sebaliknya itu terlihat dari wilayah lain yang tidak dikelola sama pengembang. Infrastruktur yang dibangun pemerintah itu seolah ala kadarnya. Jalan-jalan rusak dan berlubang itu dibiarin begitu aja selama bertahun-tahun. Kerap kali jalanan berlubang itu menyebabkan pengendara sepeda motor itu terjatuh. Pemerintah itu tertinggal jauh oleh swasta dalam urusan membangun kota. BSD dan Bintaro itu bagus, tapi kawasan lainnya berbanding terbalik. Hal ini menunjukkan kesenjangan infrastruktur itu menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Pemerintah masih kesulitan menyamakan derap langkah dengan pengembang swasta dalam membangun infrastruktur yang mumpuni. Dalam foto tersebut, terdapat daerah-daerah yang merupakan sebagian kawasan di Tangsel yang dikuasai dan dikelola oleh pengembang swasta. Bisa dilihat juga jalanannya itu beraspal mulus, berbanding terbalik dengan daerah-daerah lainnya yang mengalami ketimpangan. Data Badan Pusat Statistik Tangsel menunjukkan kondisi jalan raya di Tangsel secara garis besar dalam keadaan baik. Tetapi kondisi jalan raya di Tangsel yang rusak juga meningkat. Infrastruktur drainase di beberapa titik di luar wilayah yang dikelola pengembang juga bermasalah. Di Jalan Cege Raya, Pondok Aren misalnya, sistem drainase yang buruk itu menyebabkan banjir selalu hadir saat musim hujan sehingga menyebabkan kemacetan yang panjang. 70 hingga 80% wilayah di Tangsel itu dikelola oleh pengembang swasta. Besarnya porsi pengembang swasta dalam mengelola wilayah itu bisa dikatakan Tangsel sebagai kota autopilot. Sebagian besar itu sudah dikelola swasta walaupun tidak disentuh oleh pemerintah. Kawasan itu juga sudah bagus dengan sendirinya seperti Bintaro, Alam Sutra, BSD. Itulah yang menjadikan mengapa kondisi jalan di Tangsel dalam data BPS itu rata-rata bagus. Di luar kawasan yang dibangun pengembang, menurut saya masih banyak kawasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekarang dalam kondisi lebih buruk. Pembangunan infrastruktur oleh Pemkot Tangsel itu semestinya bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Oke, jadi solusi yang bisa diberikan atas kondisi yang sebelumnya terjadi. Pertama itu harus adanya serapan anggaran daerah Kota Tangerang perlu dikritisi lebih jauh, mengingat anggaran daerah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah daerah punya peran yang besar dengan terus mendorong pertumbuhan melalui serapan anggaran daerah seoptimal mungkin agar tercapai pertumbuhan yang ideal. Dalam mendorong serapan anggaran yang tepat, itu perlu berhati-hati. Pemerintah Kota Tangerang itu perlu membuat prioritas kegiatan, khususnya prioritas anggaran yang memiliki dampak ekonomi luas terlebih dahulu. Salah satunya yaitu perbaikan berbagai infrastruktur yang strategis. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur tersebut, itu nggak cuma dari dana pemerintah aja, tapi juga perlu melibatkan peran serta swasta dan badan usaha melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Begitu juga untuk pembangunan infrastruktur di daerah, pemerintah perlu melibatkan peran swasta di wilayah masing-masing. Pemerintah di daerah itu harus sekreatif mungkin dan seaktif mungkin mengajak swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Sebab sejatinya pembangunan infrastruktur adalah untuk masyarakat, sehingga seluruh stakeholders itu harus turut serta mewujudkannya. Terima kasih.